anak-anakku semuanya. Jadi hari ini itu kita akan belajar terkait simpangan rata-rata. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Hitunglah rataan simpangan atau simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan berikut. Apa itu? 2, 3, 6, 8, dan 11. Oke. Nah, di sini ada 5 data ya. Datanya adalah data tunggal. Di antara 5 data ini 2, 3, 6, 8, dan 11. Oke. Ini katanya diminta berapakah simpangan rata-ratanya. Otomatis karena data yang disajikan adalah data tunggal, berarti formula yang akan kita gunakan hari ini itu adalah untuk menyelesaikan contoh soal nomor 1 adalah simpangan rata-rata seperti yang Ibu Sarah sampaikan sebelumnya adalah sigma atau jumlah dari selisih setiap data, oke, dengan rata-ratanya dibagi dengan banyak datanya. Oke. Nah, kalau begitu berarti di sini fokus kita yang pertama di sini kan diminta rata-rata. Dalam mencari simpangan rata-rata itu dibutuhkan rata-rata. Berarti otomatis yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah berapakah rata-rata dari kelima data tersebut. Oke, masih ingat rumus rata-rata bagaimana caranya? Oke, rumus rata-rata adalah jumlah seluruh data kita bagi dengan banyak datanya. Oke, coba kalian lihat di atas. Di sini kan datanya ada 2, ada 3, ada 6, 8, dan 11. Karena yang diminta adalah rata-ratanya, oke, berarti jumlah datanya itu berarti 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Kita bagi dengan banyak datanya yaitu 5. Oke, coba kita hitung ya. 2 tambah 8 itu 10 ya. Kemudian 3 tambah 6 itu 9, ditambah dengan 11 itu 20, 20 ditambah dengan 10 yang sebelumnya adalah 30, berarti jumlah datanya adalah 30. Kalau kita bagi dengan 5, maka kita peroleh rata-ratanya itu akan sama dengan 6. Oke, sekarang fokus kita adalah, nah itu tadi sudah ada terlingkari ya, apa itu? Simpangan rata-rata. Oke, berarti sekarang coba kita simak di sini. Tadi rumus simpangan rata-rata itu adalah mencari selisih antara setiap data di atas dengan rata-ratanya. Oke, kalau begitu untuk mencari simpangan rata-ratanya itu kita bisa bikin model seperti ini ya. Jadi ini adalah selisih data yang pertama dengan rata-rata, kemudian selisih data yang kedua dengan rata-rata, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat, datanya kan 2, 3, 6, 8, dan 11. Kemudian rata-ratanya adalah 6. Gitu. Berarti yang pertama adalah selisih angka 2 dengan angka 6. Kemudian selisih angka 3 dengan angka 6. Dan seterusnya sampai selisih angka yang paling terakhir atau data yang paling terakhir yaitu 11 dengan 6. Oke, anak-anakku semua, mari kita hitung bersama-sama ya. Berarti untuk mencari simpangan rata-ratanya, itu coba kita cari ya, selisih 2 dengan 6. Bu, 2 kurang 6 kan minus 4 ya? Oke, makanya tadi Bu Sarah mengatakan selisih. Nah, atau simbolnya di sini menggunakan tanda mutlak. Artinya apa? Artinya nilainya harus selalu positif. Jadi sekalipun 2 kurang 6 itu negatif 4, tetapi karena dia menggunakan tanda mutlak, maka nilainya harus selalu positif. So 2 kurang 6 hasilnya adalah 4, karena nilai mutlak dari 2 kurang 6. Oke, sekarang selisih 3 dan 6 itu berapa berarti? Oke, 3, kemudian selisih 6 dan 6 itu 0, selisih 8 dan 6 itu adalah 2, dan yang terakhir adalah selisih 11 dengan 6 yaitu 5. Oke, berarti kalau misalkan saya mau mencari simpangan rata-ratanya, oh ya saya lupa bagian bawahnya ya. Ini kita bagi dengan N. Nah, apa itu N? Banyak datanya. Ada berapa sih data di sini? 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti ini dibagi dengan 5 ya. Oke, di sini juga dibagi dengan 5. Oke. Nah, kalau begitu kita jumlah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 adalah 14. Kemudian banyak datanya adalah 5. So, 14 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 2,8. Nah, inilah hasil akhir dari simpangan rata-ratanya. Mudah bukan? Oke, jadi prinsipnya untuk mencari simpangan rata-rata ya cari dulu rata-ratanya. Kemudian setelah dapat rata-ratanya berarti selisihkan setiap rata-rata tersebut dengan setiap data. Oke, seperti yang tadi Bu Sarah sampaikan, berarti karena kita punya 5 data, berarti selisihkanlah setiap dari 5 data ini dengan rata-rata yaitu 6. Maka kita peroleh simpangan rata-ratanya tadi adalah 2,8. Oke, saya anggap anak-anakku semua paham ya. Bagaimana anak-anakku yang ada di sekolah? Aman sampai sini? Oke. Nah, kalau begitu supaya melatih kemampuan anak-anakku semua, yuk kita coba